Sehingga, weh petir, gitu kan. Kalau berani, ayo sambar saya, itu kan. Saya ini lagi kerja, saya ini lagi garap sawah belum selesai, kata Ki Ageng Selo, kata Ki Ageng Selo, sahabat. Kurang lebih seperti itu ceritanya, sahabat ya. Kamu ini ganggu saya lagi kerja, gitu kan. Kurang ajar. Ayo, kalau berani, hadapi saya. Siapa kamu, gitu kan. Oh, ya petirnya terus menyambar-nyambar, sahabat. Petirnya terus menyambar-nyambar, saking jengkelnya, ya kan. Menantang daripada petir itu, sahabat. Nah, sehingga petir itu menyambar-nyambar terus daripada Ki Ageng Selo. Akhirnya apa, sahabat, yang terjadi? Masuk ke dalam, sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Syahibul Makbaroh, Syahibul Makom Waliullah, Syekh Syarif Abdurrahman Ki Ageng Selo. Sahabat, saya mau tawasul dulu, kirim doa ngalap barokah kepada beliau Syahibul Makbaroh Waliullah Syekh Syarif Abdurrahman Ki Ageng Selo, sahabat. Demikian, sahabat, saya baru saja selesai melakukan ziarah tawasul kirim doa kepada beliau Syahibul Makom, Syahibul Makbaroh Waliullah Syekh Syarif Abdurrahman atau Ki Ageng Selo, sahabat. Mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat semua mendapatkan cipratan barokahnya dari beliau, sahabat. Alhamdulillah, sahabat, saya baru saja selesai melaksanakan ziarah kirim doa tawasul ngalap barokah kepada beliau Syahibul Makbaroh, Syahibul Makom Waliullah Syekh Syarif Abdurrahman atau Ki Ageng Selo, sahabat. Mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat semua mendapatkan cipratan barokahnya dari beliau, sahabat. Dan saya dan juga sahabat-sahabat semua yang nonton video ini dilancarkan segalanya, dilancarkan segala urusannya, disehatkan selalu jasmani rohaninya, sahabat. Qabul semua hajat-hajatnya, sahabat, dan berkah wal barokah hidupnya, sahabat. Amin ya robbal alamin, sahabat. Waduh, apa tuh? Nah, kalau udah selesai kita tutup lagi, sahabat. Jadi seperti itu, sahabat. Tadi kita ziarah sendiri, sahabat ya. Tidak ada orang lain, tidak ada yang ziarah lagi, ya kan. Bahwasanya Ki Ageng Selo itu adalah salah satu tokoh ulama, tokoh wali di Nusantara ini yang patut kita ketahui, sahabat. Yang patut kita ketahui, yang patut kita apresiasi daripada perjuangannya, yakni apa? Membangun peradaban umat Islam saat ini, sahabat. Jadi kenapa kita itu wajib dan harus melakukan hubungan spiritual, ya kan, hubungan silaturahim kepada para sesepuh kita, sahabat? Karena apa? Satu, sebagai bentuk apresiasi, tanda terima kasih kita kepada para sesepuh kita, sahabat, yang sudah berjuang penuh membangun peradaban yang hasilnya itu kita nikmati pada saat ini, sahabat. Yang kedua, kita ngalap barokah, sahabat, kepada para sesepuh kita, orang-orang hebat kita dulu. Sesepuh-sesepuh Nusantara kita itu adalah orang-orang hebat, sahabat. Orang-orang hebat, orang-orang yang sangat sakti, orang-orang yang apa? Taqarrub ilallah, ya kan, dekat dengan Allah, sahabat. Nah, oleh karenanya berziarah, kirim doa tawasul kepada beliau itu adalah salah satu media kita taqarrub juga kepada Allah, sahabat. Melalui wali-walinya Allah kita itu taqarrub ilallah. Jadi seperti itu, sahabat.
Karena kita merasa kita ini apa, bukan siapa-siapa sahabat. Lah saya Kang Subhi, siapa sih saya ini sahabat? Kang Subhi itu siapa sih sahabat? Ya kan, bukan siapa-siapa sahabat. Oleh karenanya bukan siapa-siapa, makanya saya mendekatkan diri kepada Allah melalui wali-walinya Allah sahabat. Ya kan, harapannya bila mana kita DP ya kan, melalui wali-walinya Allah kita juga dekat dengan Gusti Allah sahabat. Itu salah satu medianya sahabat. Nah, melanjutkan daripada cerita tadi sahabat, setelah tirakat, melakukan tirakat panjang, Ki Ageng Selo itu sahabat, karena merasa kekecewaannya ditolak menjadi panglima perang oleh Kesultanan Demak sahabat, ya kan, beliau melakukan tirakat penuh, ibadah penuh sahabat, menghindar, artinya menjauh dari dari wilayah Kesultanan Demak lah sahabat. Ayo sambil kesini kameramen. Jadi menghindar jauh sahabat. Nah, menghindar jauhnya itu sahabat untuk melakukan tirakat, ya kan, untuk melakukan tirakat dan juga menyebarkan agama Islam kepada para santri-santri, kepada para pengikutnya, kepada masyarakat desa sekitar, di mana Ki Ageng Selo itu menetap sahabat sambil menjadi seorang petani, ya kan, nanam padi. Nah, suatu ketika sahabat, ini cerita yang menarik. Pada saat Ki Ageng Selo itu bercocok tanam, ya bukan cocok, garap sawah lah sahabat ya, garap sawah. Nah, ini adalah cerita yang menarik sahabat. Apa menariknya yang perlu sahabat-sahabat semua ketahui? Nah, ini menariknya di sini sahabat. Kita sambil dudukan di sini sahabat. Menariknya apa sahabat? Ini adalah kelebihan daripada Ki Ageng Selo sahabat. Suatu ketika sahabat, di saat Ki Ageng Selo itu menggarap sawah sahabat, garap sawah, ya kan, bareng dengan para bapak-bapak petani yang lain lah di kampung itu sahabat, garap sawah, nyangkul gitu kan, meratain gitu kan, ya mau ditanam padi sahabat ya, jadi sawah yang hendak ingin ditanamkan padi, ya kan, cangkul gitu kan. Pada saat lagi garap sawah, meratain sawah itu bareng dengan bapak-bapak petani yang lain, tiba-tiba cuacanya itu mendung sahabat. Tiba-tiba cuacanya mendung, cuacanya itu adem, ya kan, adem, mau turun hujan. Bapak-bapak yang lain itu ngajak pulang, ya kan, ngajak pulang. Ki Ageng gitu kan, Ki Ageng, ayo kita pulang, cuaca udah mendung, udah mau hujan gitu kan, ayo kita pulang gitu kan. Nah, kata Ki Ageng Selo, waduh ini nanggung, garapan saya belum selesai pak gitu kan, garapan saya belum selesai nih, belum rata semua gitu kan, ini masih banyak banget. Aduh, kata Ki Ageng Selo, belum selesai, pulang duluan aja lah. Wah ini tapi cuaca mendung Ki, nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa, saya tinggal sendirian. Iya nggak apa-apa, tinggal aja, ya kan. Akhirnya ditinggal, teman-temannya udah pada pulang semua sahabat. Akhirnya Ki Ageng Selo, ya kan, masih garap sawah sahabat, masih nyangkul, ya kan, masih nyangkul di situ, masih nyangkul sampai hujan itu turun sahabat, sampai hujan itu turun jeger gitu kan, petirnya banyak menyambar-nyambar. Wah, sampai kehujanan di tengah-tengah sawah itu sahabat. Nah, sambil hujan itu karena petirnya itu menyambar-nyambar sahabat, namanya orang di tengah-tengah sawah kan sahabat ya, jadi yang namanya petir itu apa ya, nyambar-nyambar terus sahabat, yang namanya petir itu, ya kan. Nah, sampai-sampai Ki Ageng Selo itu kesel sahabat, kesel dan jengkel, sehingga weh petir gitu kan, kalau berani ayo sambar saya gitu kan, saya ini lagi kerja, saya ini lagi garap sawah belum selesai, kata Ki Ageng Selo, kata Ki Ageng Selo sahabat. Kurang lebih seperti itu ceritanya sahabat ya, kamu ini mengganggu saya lagi kerja gitu kan, kurang ajar, ayo kalau berani hadapi saya, siapa kamu gitu kan. Oh ya, petirnya terus menyambar-nyambar sahabat,
petirnya terus menyambar-nyambar saking jengkelnya, ya kan, menantang daripada petir itu, sahabat. Nah, sehingga petir itu menyambar-nyambar terus daripada Ki Ageng Selo. Akhirnya apa, sahabat, yang terjadi? Yang terjadi, petir itu ditangkap oleh Ki Ageng Selo, sahabat. Digenggam petir itu, sahabat. Digenggam, ya kan. Lalu diikat di pohon di dekat sawah itu, sahabat. Nah, itu ada bapak-bapak petani, sahabat. Itu ada bapak-bapak petani yang baru pulang dari ladang, sahabat. Jadi biasa kalau bapak-bapak petani itu selesai dari ladang, dia cuci kaki gitu kan, numpang cuci kakinya di sini tempat wudhu kameramen. Jadi nggak usah kaget, itu adalah bapak-bapak petani masyarakat sekitar sini. Nah, jadi seperti itu, sahabat. Petir itu diikat di pohon, sahabat, di pohon, ya kan. Dan itu merupakan salah satu karomah atau kelebihan daripada Ki Ageng Selo, sahabat. Nah, ya kan. Lalu setelah petir itu ditangkap, sahabat, dan diikat di pohon, ya kan, kalau bahasa orang zaman sekarang itu menjadi viral, sahabat. Viral, wah, Ki Ageng Selo nangkap petir gitu kan, Ki Ageng Selo bisa nangkap petir. Wah, masyarakat itu viral, sahabat. Masyarakat itu viral, ya kan, terkait petir yang ditangkap oleh Ki Ageng Selo itu, sahabat, sampai keviralannya itu, beritanya itu tembus ke Kesultanan Demak, sahabat. Jadi itu ceritanya. Nah, oleh karenanya Raja Demak pada saat itu kaget. Wih, ada orang yang bisa nangkap petir. Siapa dia? Ki Ageng Selo, yang mulia, ya kan. Ki Ageng Selo, iya, yang mulia. Panggil dia, suruh ke kerajaan, suruh ke keraton, gitu kan, sambil dibawa petirnya. Nah, oleh karenanya dari kerajaan Demak itu mengutus salah seorang untuk menemui daripada Ki Ageng Selo, ya kan, untuk menemui Ki Ageng Selo, membuktikan sendiri dan untuk melihatnya langsung, ya kan, kebenarannya betul enggak gitu loh, bahwasanya Ki Ageng Selo itu bisa menangkap petir gitu. Akhirnya salah satu utusan menemui Ki Ageng Selo, sahabat, datang ke rumahnya, ya kan, datang ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya, saya utusan daripada Kesultanan Demak, diminta untuk menemui Aki gitu kan. Ada perlu apa, ya kan, panjenengan itu menemui saya? Saya diutus oleh Kesultanan Demak menemui Aki yang berkaitan dengan viralnya berita Aki itu menangkap petir, sahabat. Jadi seperti itu. Apakah betul Aki itu bisa menangkap petir? Betul, kata Ki Ageng Selo. Betul. Kemarin lusa itu, ya kan, ya kemarin lusa lah, saya itu menangkap petir, ya kan. Waduh, boleh kita meminta buktinya, Ki, ya kan, di mana petir itu? Katanya petir itu dia akan diikat di pohon. Betul, petir itu saya ikat di pohon. Udah, kalau gitu saya boleh lihat, Ki? Boleh, ayo. Akhirnya Ki Ageng Selo, ya kan, sahabat, itu mengajak daripada utusan Kesultanan Demak untuk melihat petir tersebut yang diikat di pohon pinggir sawah, sahabat. Akhirnya dilihatlah petir itu. Nih, kata Ki Ageng Selo, ini adalah petir yang saya tangkap kemarin lusa, ya kan. Lihat. Jadi di situ melihat sendiri, sahabat. Utusan dari Demak itu melihat sendiri petir itu masih masih kayak ibaratnya kayak listrik, sahabat, ya. Kayak listrik itu masih relap gitu kan di pohon itu, sahabat, ya kan, di pohon itu. Nah, terus matur lagi Aki gitu kan, saya percaya dengan kesaktian Aki, ya kan, saya yakin Aki itu orang sakti, orang hebat gitu kan. Dengan saya lihat langsung petir yang diikat di pohon ini, saya adalah saksinya bahwasanya Ki Ageng Selo adalah orang sakti, orang hebat yang punya kemampuan menangkap petir, kata utusan daripada Kesultanan Demak itu, sahabat.
Akan tetapi Aki, saya mendapatkan perintah lagi dari Kesultanan Demak agar Aki itu membawa petir ini di hadapan Baginda Raja atau Baginda Sultan Demak pada saat itu, sahabat. Oke, siap. Besok pagi-pagi saya akan bawa petir ini ke Kesultanan Demak di depan Sultan, gitu kan. Oke, Aki, kalau begitu siap. Saya langsung pamit, mohon maaf, terima kasih, langsung pamit, sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, langsung pulang kembali ke Kesultanan Demak, sahabat. Beliau adalah salah seorang yang menurunkan daripada pendiri Kesultanan Mataram Islam, sahabat. Siapa pendiri Kesultanan Mataram Islam itu? Pendiri Kesultanan Mataram Islam itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yakni Pangeran Sutawijaya, sahabat.